Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 288. Untungnya dia masih punya mobil yang dipinjam dari Aka. Setelah Ningsi cepat-cepat berganti pakaian, dia berjalan menuju kediaman lamanya. Dia mengikuti saran Lu Jingli untuk berkendara ke pintu belakang kediaman lamanya. Dari kejauhan, dia bisa melihat Lu Jingli sedang menunggunya, berjalan mondar-mandir dengan gelisah. "Xiao Sisi, kamu akhirnya di sini. Di mana harta karun kecil?" "Di dalam rumah. Ikut aku. Bisakah aku masuk begitu saja? Apakah ada yang akan tahu?" "Jangan khawatir, ayahku pergi keluar kota hari ini dan baru akan kembali besok pagi. Aku sudah memberhentikan para pembantu dan kepala pelayan. Sebenarnya, ibuku tidak lagi menentang kalian berdua, dia hanya ingin Little Treasure bahagia. Hanya ayahku, dia masih terlalu keras kepala dan sepertinya aku belum bisa menghubunginya." Lu Jingli terus berbicara sambil menunjukkan jalan masuk ke dalam rumah. Di taman, Ningsi tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan mendongak. "Xiao Sisi, ayo pergi." "Apa yang kau lihat?" tanya Lu Jingli yang kebingungan. "Tidak apa-apa. Aku hanya terus merasa ada yang mengawasiku. Mungkin aku sedikit paranoid akhir-akhir ini," kata Ningsi, sebelum dia melanjutkan langkahnya untuk mengikuti pria itu. Di sisi lain, Lu Jingli merasa lega. Tanpa sadar ia mendongak dan berpikir, "Xiao Sisi, kamu tidak paranoid, kamu hanya terlalu waspada." Saudaranya ada di sana menghindarinya. Lu Jingli membawa Ningsi ke kamar harta karun kecil, "Dun dun dun. Harta karun kecil, lihat siapa yang datang menemuimu." Harta karun kecil sedang melamun di tempat tidur, dan meskipun mendengar suara Lu Jingli, dia tidak bereaksi sama sekali. Lu Jingli mengusap hidungnya dengan canggung dan membiarkan Ningsi lewat, "Kau saja." Dia sedikit gugup. Dalam perjalanan ke sini, dia ingin melaju dengan kecepatan cahaya. Namun, sekarang saat dia menghadapi Little Treasure, dia tidak tahu harus berbuat atau berkata apa. Pertanyaan melankolis lelaki kecil itu terus terngiang di benaknya, "Bibi Xiaoxi, harta karun kecil sangat baik, mengapa kamu tidak menginginkan harta karun kecil?" Dia meremehkan perasaan Little Treasure terhadapnya, dan dengan kejam mengira bahwa Little Treasure hanyalah seorang anak kecil, bahwa Little Treasure pada akhirnya akan melupakannya seiring berjalannya waktu. Dia tidak tahu bahwa dia akan menimbulkan kerusakan seperti itu pada kesejahteraan emosional Little Treasure. "Sayang, maafkan aku." Ningsi memegang tangan roti kecil itu dengan lembut. Baru beberapa hari sejak terakhir kali dia melihatnya, dan roti kecil itu sudah kehilangan berat badannya. Tidak mudah baginya untuk menggemukkannya. Harta karun kecil hanya berkedip sedikit, tetapi tidak ada reaksi lain. Ningsi terdiam. Selain meminta maaf, dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia katakan. Dia tahu dia tidak bisa menepati janjinya, tidak bisa berjanji padanya bahwa dia akan menemaninya selamanya, tidak bisa menggunakan kata-kata seperti itu hanya untuk membujuknya. Tetapi dia harus menemukan cara untuk menghiburnya. Lu Jingli mulai gelisah saat melihat Little Treasure yang tetap kaku dan tidak reaktif, lalu melihat Ningsi yang terdiam. Ini sama sekali bukan yang diharapkannya. Mengapa Little Treasure masih tidak bergerak? Saya harap bukan karena penyakit Little Treasure begitu parah sehingga bahkan Ningsi tidak dapat membantunya merasa lebih baik. "Tuan kedua, saya punya permintaan yang tidak biasa," kata Ningsi tiba-tiba. "Ah, ada apa? Katakan saja. Bisakah aku membawa Little Treasure pergi malam ini?" "Apa? Kau ingin membawa pergi harta karun kecil?" Lu Jingli tercengang. "Ya. Kalau aku lama-lama di sini, aku harus selalu waspada, dan aku tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan Little Treasure. Lagi pula, kalau tebakanku benar, Little Treasure sudah berada di sini selama beberapa hari, kan? Yang benar-benar dia butuhkan sekarang adalah perubahan suasana agar lebih ceria."